patung yang berada di sekitaran Ka'bah itu. Wa kana tawafuhu ala rahilatihi. Nabi tawaf menggunakan kendaraannya. Walam yakun muhriman yauma idzin. Nabi tidak dalam keadaan ihram dengan umrah ataupun haji. Fakta sara ala tawaf, maka Nabi tawaf aja. Kalau ihram habis tawaf harus sa'i, habis sa'i harus gunting rambut atau cukur semuanya, itu paling afdal. Nah pada saat itu Nabi nggak ihram, maka pakai kainnya juga pakai baju biasa, nggak pakai kain ihram. Beda ketika ketika dalam keadaan sulhul Hudaybiyah kemarin, Nabi udah pakai kain ihram tuh sama para sahabat. Ini enggak. Falamma akmalahu da'a Utsman bin Talha. Ketika Nabi sudah mensempurnakan tawafnya, tawaf itu ada tawaf yang wajib. Tawaf yang wajib itu ketika dalam ibadah haji atau umrah, karena itu rukun haji dan umrah tawaf. Ada lagi tawaf yang wajib, tawaful wada. Ketika yang haji dan umrah mau pulang ke rumahnya harus tawaf. Semuanya harus 7 kali. Ada lagi namanya tawaf sunnah. Kalau kita lihat ada orang yang tawaf di Ka'bah itu, ada yang pakai kain ihram, itu lagi umrah berarti. Enggak pakai kain ihram, pakai gamis, mungkin dia mau tawaf wada. Atau mungkin cuma tawaf sunnah aja. Kalau kita masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk Ka'bah disunahkan tawaf. Sunahkan tawaf, bukan tahiyatul masjid. Disunahkan tawaf 7 kali. Nah Nabi tawaf ini. Setelah selesai, Nabi panggil Utsman bin Talha. Siapa Utsman bin Talha ini? Dari dulu yang megang miftahul Ka'bah, kuncinya Ka'bah. Fa'akhadha minhu miftahul Ka'bah. Nabi minta dan Nabi ambil dari dia miftahul Ka'bah, kunci Ka'bah. Fa'amara biha fafatahat. Jadi keadaannya Mekah udah ditaklukkan ya, dari cengkeraman kaum musyrikin udah jatuh ke dalam tangan kaum muslimin. Nabi panggil dia takut, dia nggak berani. Kalau sebelum itu Nabi panggil mah diam-diam aja. Fafatahat fa'amara biha. Nabi perintahkan untuk buka. Fafatahat, dibuka sama dia. Padahalaha, maka Nabi masuk Ka'bah. Fara'a fiha suwar. Apa yang Nabi temukan di sana? Nabi lihat ada gambar-gambar di dalam. Wara'a fiha, di antara gambar di situ fara'a fiha surata Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam yastaqsimani bil azlam. Nabi melihat di gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam keyakinan yang gambar sedang yastaqsimanil azlam. Mereka sedang berbagi al-azlam. Azlam ini kadang ada orang ngundi nasib. Tahu ngundi nasib? Biasanya itu ada kayak panah-panah itu yang terbuat dari kayu, dikocok keluar. Oh hari ini bagus, oh ini bakal jadi bala dan yang lain sebagainya. Nah itu lagi ngundi dengan al-azlam, panah-panah untuk undi nasib gitu, ramalan nasib. Lagi megang undiannya itu digambar Nabi Ibrahim. Maka Nabi bersabda, faqala qatalahumullah, semoga Allah memusnahi mereka. Wallahi mastaqsima biha gat. Demi Allah, enggak pernah keduanya itu mengadu nasib dengan al-azlam tadi. Wara'a fil Ka'bah hamama min idan. Akhirnya minta dihapus. Itu kayaknya gambar aja ya, enggak tahu ukiran apa enggak. Modelnya gambar aja, minta dihapus. Wara'a fil Ka'bah hamama min idan. Dalamnya lihat ada gambar burung merpati, bukan gambar, patung burung merpati terbuat dari idan, dari kayu ya. Fakassaraha biyadi. Nabi hancurkan dengan tangan. Wa amara biswar pamuhya. Nabi perintahkan untuk dihapus semua ada gambar-gambar di dalam patung kalau dalam bentuk yang utuh itu diharamkan. Patung binatang atau manusia dalam bentuk yang utuh. Kalau tumbuh-tumbuhan nggak apa-apa, itu haram. Kalau cuma separuh badan nggak apa-apa, itu nggak boleh. Sekarang ini yang keliru, sebagian ada di masjid pakai jam yang dari kayu yang bagus itu. Jam yang model gitu ya, kebanyakan pajangan lah, nggak terlalu. Kadang dipakai juga. Cuman terkadang itu kan dari kayu, dibuat ukiran-ukiran. Terkadang dibuat patung elang di sana dari kayu, burung. Itu patung juga haram. Di masjid di depan. Biasanya di mihrab ditaruhnya. Jadi keliru. Nah, juga dulu banyak keramik, kadang kecil-kecil buat di dinding itu, terbuat patung binatang jadi. Juga tidak dibolehkan. Nabi hancurkan. Di hari kiamat tadi kata Nabi, orang yang gambar itu akan didatangkan di hari kiamat sama yang dia gambar. Allah perintahkan untuk meniupkan ruh. Coba tiupkan ruh kepada mereka yang kau buat, yang kau ciptakan. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka dia akan diazab. Baik, nah ini momen ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Baik, summa aglaqa alaihil bab. Kemudian ditutuplah pintu Ka'bah.
untuk Nabi, wa ala Usama wa Bilal, juga kepada Usama bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Jadi ada 3 orang di dalam situ, Nabi dan Usama bin Zaid ibn Haritha, juga Bilal bin Rabah. 3 orang masuk Ka'bah. Satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah Imam Ali bin Abi Thalib. Ibundanya ketika masuk di dalam Ka'bah lahir, Fatimah binti Asad. Pada saat itu Nabi umurnya 31 tahun, belum diangkat menjadi. Oke, ada 3 orang. Ditutup pintu dari luar. Fastaqbalul jidar alladhi yuqabilul bab. Nabi menghadap pintu yang menghadap dinding yang mengarah ke pintu. Hatta idza kana bainahu wa bainahu thalatha adru waqafa. Jadi menghadap ke dinding yang berhadapan dengan pintu. Berarti pintu di belakangnya ya. Nabi menghadap ke dinding sini. Ka'bah kan berbentuk kubus ya. Kalau pintu di sana berarti Nabi menghadap ke sini. Dan ya zahirnya Nabi mundur sampai sekitar 3 dira' atau 3 hasta jarak Nabi dan dinding. Itu kan maksimalnya syakhis itu begitu jaraknya. Setelah 3 dira' waqaf, Nabi berhenti. Wa ja'ala amudaini an yasarihi wa amudan an yaminihi. Di samping kirinya ada 2 tiang, samping kanannya ada 1 tiang. Wa thalathata a'mida wara'ahu. Ada 3 tiang di belakangnya. Wa kanal bait yauma idzin ala 6 a'mida. Pada saat itu Ka'bah terdiri dari 6 tiang kayu pondasinya untuk atapnya. Kalau sekarang berapa? Kayaknya 4 ya. Ada gambar Ka'bah itu kayaknya. Summa shalla hunaka. Nabi salat di situ. Thumma dara fil bait wa kabbara fi nawahihi wa wahhada Allah thumma fataha al-bait. Kemudian Nabi keliling di sekitaran Ka'bah itu sambil bertakbir Allahu Akbar di setiap pojoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Thumma fataha al-bab, kemudian dibuka pintu. Wa Quraisy qad mala'atil masjida sufufan yantadhiruna madza yasna. Ketika pintu dibuka, Quraisy sedang nungguin Nabi, sedang nunggu di depan. Ini kan warga yang kotanya baru ditaklukkan. Jadi tinggal nunggu aja nih mau diapain. Jadi gambarannya Nabi ini orang yang tinggal di Mekah, keluarganya pembesar Mekah dari dulu, dari kalangan yang terpandang. Ketika umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelahnya. Kemudian perintahkan untuk menyampaikan dakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun disuruh terang-terangan, dimusuhi, dihambat, dicaci maki, difitnah, bahkan sempat diembargo 3 tahun namanya Nabi dan pengikutnya. Begitu juga para yang masih mau ikut ke Nabi walaupun nggak masuk Islam dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, disakiti, pengikutnya ada yang dibunuh, disiksa, sampai akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah setelah diperintahkan Allah, hijrah ke Madinah. Terjadi peperangan yang sengit, memakan korban dari kedua belah pihak. 8 tahun berselang setelah hijrah, kembali dengan 10.000 pasukan dan Mekah takluk tanpa perlawanan yang berarti. Begitu gambarnya. Kalau orang ini sudah momen untuk balas dendam, bisa dipenggal semua kepala. Nah sekarang ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat Quraisy. Kira-kira kita ini mau diapain ya sama Muhammad? Mau diapain? Pada nunggu semua. Nabi Muhammad di dalam Ka'bah sebenarnya. Pas buka pintu di depan itu udah ramai masyarakat Quraisy. Fa akhadha bi'adudatayil bab wa hum tahtahu. Nabi pegang 2 sisi pintu. Mereka semua berada di bawah. Bagala, terus Nabi berkhutbah, la ilaha illallah wahda la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah semata. La syarikalahu. Tidak ada yang menyekutui Allah. Itu arti wahdaniyah ya, nggak ada sekutu. Nggak di dalam zatnya. Nggak ada zat seperti zat Allah. Nggak ada di dalam sifatnya. Nggak ada sifat pemberi rezeki yang mengatur semua kehidupan manusia kecuali Allah makhluk ini. Juga dalam af'alnya nggak ada sesuatu yang bisa membuat seperti perbuatan Allah. Itu pastinya.
Sadaqa wa'dah, telah benar janjinya. Wa nasara abdah, telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, menghancurkan para ahzab, sekutu, para koalisi-koalisi, partai-partai dengan diri sendiri. Allah sendiri yang menghancurkan mereka. Ala kullu ma'tharatin aw malin aw damin fahuwa tahta gadami hataini. Betul ya? Sesungguhnya semua ma'zarah, pengaruh, aw mal atau harta, aw dam atau jiwa, nyawa, sekarang berada di kedua kakiku ini. Ya, Nabi pemimpin pasukan sekarang. Nabi yang berhak untuk memberikan instruksi. Illa sudanatul bait wa siqayatul haj, kecuali kewenangan untuk memegang kunci Ka'bah dan kewenangan untuk memberikan minum orang yang berhaji. Itu Allah udah tentukan, nggak bisa sembarangan. Ala wagatilul khata shibhul amad al-sawt wal asa fa fihi diya mughallada mi'a min al-ibil arba'una minha fi butuniha uladaha. Tahulah, sungguhnya orang yang dibunuh karena salah sasaran atau shibhul amad atau menyerupai sengaja. Jadi dibunuh itu ada tiga jenis ya. Ada yang sengaja, ada yang serupa sengaja, ada yang salah. Yang salah itu nggak ada kisos. Yang pertama itu ada kisos. Yang kedua ini tergantung. Kalau dia mukul orang pakai siwak, niatnya bunuh nggak bunuh, toto meninggal, itu namanya syibhul amad. Dia qasad untuk memukul dia, bermaksud untuk memukul dia, cuma dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuh, toto meninggal. Kalau maksudnya membunuh, kena ini, jadinya keaman kisos. Kalau enggak wajib kisos. Cuman yang nggak wajib kisos itu harus bayar fidyah, sama kafaro juga ada. Kafaratul qatl, orang yang pernah bunuh harus kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. Kemudian wajib bayar fidyah. Dan fidyah itu ada namanya fidyah mughalladah. Fidyah, jadi kalau dia qisas, dibunuh lagi. Boleh dia nggak usah lah aku maafin, cuman harus bayar fidyah, maka wajib dia bayar fidyah. Atau aku maafin nggak usah bayar fidyah, boleh juga. Itu tergantung ahli warisnya. Kalau minta qisas, terbukti di pengadilan, maka bakal diqisas. Membunuh akan dibunuh. Kalau enggak bakal bayar fidyah. Fidyah itu 100 onta. 100 onta. Cuman ada fidyah mughalladah. Mughalladah itu yang lebih diberatkan lagi. Jadi 100 onta jenisnya beda-beda. Yang mughalladah itu harus 40 diantaranya onta yang hamil. 40 onta yang hamil. Kan lebih mahal, karena bakal punya anak. Yang lain ntar ada umur-umurnya beda. Ya kan beda, umur 1 tahun sama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kan 5 tahun beda harganya. Karena makin besar, makin banyak dagingnya. Sekarang pun puluhan juta onta itu. Nah, harus dibayar 100. Nabi menjelaskan tentang dia al-mughalladah. Itu sama syibhul amad. Itu dijelaskan. Taib ya ma'syarul Quraisy. Itu jelaskan di bab fikih ya. Wahai Quraisy, innallaha qad adhaba ankum nakhamatal jahiliyah aba
wahai Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan, keangkuhan jahiliyah, dan membanggakan keturunan, kebanggaan atas keturunan atau yang dibanggakan oleh para leluhurnya. An-nasu min Adam, manusia itu berasal dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi tidak ada celah untuk menyombongkan diri. Semua sama. Manusia sama-sama berasal dari Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Tsummatala hadhil ayat, kemudian Nabi membaca ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Dengan apa? Dengan jalur pernikahan. Bukan berarti ini dalil ta'aruf nih, supaya kita ta'aruf, yuk ta'arufan yuk di WA. Enggak, salah. Ta'arafu, saling mengenal dengan jalur pernikahan. Kalau ta'aruf yang disebut itu pacaran aja, cuman istilahnya dibuat kayak syar'i, nggak ada istilah ta'aruf. Itu datang ke rumah orang tuanya, lihat, kalau setuju diterima ya jadi, kalau enggak ya balik cari yang lain. Itu ta'aruf, bukan ta'aruf berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Itu pacaran namanya. Ganti istilah aja supaya dibolehin. Nggak ada ya ta'aruf yang seperti itu ya. Yang ada adalah khitbah, ngelamar atau ngelihat untuk ngelamar. Li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ingat deh, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Berarti yang di sisi Allah mulia, itu yang diminta Allah dimuliakan, kalian muliakan. Kalau yang nggak ada mulia, jangan dimuliakan. Maka engkau jadi orang yang hina di sisi Allah. Biasanya kan orang yang punya duit itu yang dimuliakan. Kalau dia di acara biasanya dikedepankan, disanjung para pejabat biasanya. Kita tempatkan orang pada tempat. Bukan berarti yang enggak mulia itu kita wajib hina, nggak boleh juga. Kalau ngomong yang riba juga nggak boleh. Maksudnya bersikap wajar aja kalau nggak ada mulia di sisi Allah. Yang di sisi Allah mulia, ya kita mulia. Siapa? Yang pertama, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui wa khabir. Baik, itu khutbahnya Nabi kasih tahu, udahlah kalian jangan ada yang merasa diri paling baik, ngerasa paling bagus. Nggak ada lagi istilah kebanggaan, kesombongan, keangkuhan di zaman jahiliyah, nggak ada. Sekarang udah masuk Islam, sisi Allah yang mulia itu adalah yang bertakwa, maka kedepankanlah takwa. Tumagala ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum, kira-kira
apa yang ada di dalam benak kalian tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian. Kira-kira kalian pikir apa yang akan aku tindak untuk kalian ini? Qalu, mereka mengatakan khairan, kau pasti melakukan yang baik-baik untuk kami. Karena memang Nabi Muhammad itu enggak dari sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi kan enggak pernah dimusuhin. Mereka sangat suka sama Nabi karena perilakunya yang baik. Sampai Nabi dimusuhin pun sifat-sifat sportif tetap didahulukan oleh Nabi. Dan mereka tidak melihat kecurangan ada di dalam dirinya Nabi. Jadi mereka tanpa ragu mengatakan, engkau pasti melakukan yang baik-baik kepada kami. Akhun karim wa bnu akhun karim wa bnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia dan anak daripada saudara kami yang mulia. Qala, Nabi bersabda, fa inni aqulu lakum, sesungguhnya aku mengatakan kepada kalian, kama qala Yusuf li ikhwatihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudaranya. Apa yang dikatakan? La tathriba alaikum al-yawm, tidak ada cercaan untuk kalian di hari ini. Udah kalian gak dicaci maki, apalagi sampai disakitin, apalagi sampai dibantai, dieksekusi dan yang lain. Kalau model kayak gitu, ini kan Nabi dan juga para sahabat hartanya dikuasain oleh Quraisy pada saat itu yang hijrah ke Madinah. Kalau Nabi mau, itu orang Quraisy tinggal dijadiin budak, dijual, hartanya bagi bah. Nabi gak lakukan itu. Kata Nabi, la tadriba alaikum al-yawm idhabu fa'antumut talaqa, pergilah kalian bebas, nggak disakitin, nggak ditawan, nggak dijadikan budak, harta nggak diambil, pergilah kalian bebas semua, harta kalian, diri kalian, jiwa kalian terserah, dan nggak ada paksaan lagi untuk masuk, guys. Nah ini jarang bisa terjadi seperti ini. Orang yang dimusuhi puluhan tahun dan terjadi perang yang berdarah, diusir dari kota kelahirannya, setelah di negeri hijrahnya, di negeri rantau 8 tahun lamanya, dan sempat terjadi peperangan yang sangat sengit. Beliau berhasil kembali ke kota Mekah dan membebaskan kota Mekah. Jarang terjadi bisa memaafkan tanpa mengambil imbalan apapun. Thumma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kemudian Nabi duduk di masjid. Ka'bah, depan Ka'bah ada masjid. Tempat tawaf atau depan sana lagi masjid. Faqama ilaihi Ali radhiyallahu anhu. Terus Imam Ali bin Abi Thalib berdiri dan menghampiri Nabi. Wa miftahul Ka'bah fi yadihi. Nabi sedang megang miftah Ka'bah, kuncinya Ka'bah. Faqala ya Rasulullah, dia datang. Imam Ali sepupu dan menantunya Nabi, wahai Rasulullah, ijma' lana al-hijaba ma'as sigaya. Ya Rasulullah, himpun untuk kami Bani Hashim. Bani Hashim itu di Mekah itu ada tugas masing-masing. Bani Hashim bertugas untuk memberikan minum orang-orang yang berhaji. Nah, Utsman bin Talha keluarganya ini yang megang kunci Ka'bah. Imam Ali minta, coba himpun kepada kami, memberi minum orang yang haji, serta juga diberi wewenang untuk memegang kunci Ka'bah.
sallallahu alaihi, salawat Allah untukmu. Itu dari Imam Ali berkata. Wa fi riwayat anna alladhi qala dzalika huwa al-Abbas. Dalam satu riwayat yang mengatakan itu bukan Imam Ali, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi dan pamannya Sayyidina Ali, sama-sama Bani Hashim juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi bersabda, "Aina Utsman bin Talha?" Mana Utsman bin Talha? Fadu'iya lahu. Akhirnya dipanggil, datang. Faqala lahu, "Haka miftahuk ya Utsman." Ini kuncimu wahai Utsman. Al-yawm yawmu birr wa wafa. Hari ini adalah hari untuk berbuat baik dan berbalas kebaikan, atau memenuhi kebaikan. Wa fi riwayat, atau memenuhi janji. Wa fi riwayat Ibnu Sa'ad fi Tabaqat annahu qala lahu hina dafa al-miftah ilaihi. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat, ketika Nabi memberikan kunci itu kepada Utsman bin Talha, ya, khudhuha khalidah talidah, ambil ini kunci abadi selamanya di tangan engkau. La yanzauha minkum illa zalim. Tidak ada yang berani mengambil minkum dari kalian, wahai Utsman bin Talha dan keluarganya. Tidaklah ada yang berani mengambil wewenang, hak untuk menyimpan pintu Ka'bah dari kalian, melainkan orang itu adalah orang yang zalim. Ya Utsman, wahai Utsman, Inna Allah ista'manakum ala baiti. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanat kepada kalian untuk menjaga rumahnya. Fakulu mimma yasilu ilaikum min hadzal bait bil ma'ruf. Maka makanlah apapun yang sampai kepada kalian dari suatu kebajikan karena penjagaan kalian kepada Baitullah ini, Ka'bah ini, maka makanlah boleh. Karena dia megang pintu Ka'bah, orang banyak yang ngasih dia misalnya, ya, dan yang lain sebagainya, makan itu halal untuk kalian. Nah, pintu ini kunci Ka'bah itu sampai sekarang masih dipegang keturunan Sayyidina Utsman bin Talha, karena dia masuk Islam di situ. Dan nggak ada yang berani. Para raja pun, para pemimpin dari dulu nggak ada yang berani ngambil dari tangan mereka, karena ada hadis Nabi ini. Nas langsung Nabi mengatakan itu zalim yang mengambil dari tangan kalian. Nggak ada yang berani sampai sekarang. Raja pun kalau mau minta bukain pintu Ka'bah dari keluarga, manggil keluarga dia minta dibukain. Baik. Dan Nabi kembalikan. Memang dari dulu keluarga mereka yang megang. Dan Nabi kembalikan kepada mereka. Padahal yang minta mantunya sendiri atau pamannya, Nabi nggak kasih. Karena Allah perintahkan mereka yang megang. Baik. Di sini lagi ya, Nabi tidak pernah semena-mena. Ini bukti bahwasanya Nabi itu membuat kenabian, bukan kekuasaan, bukan kerajaan. Kalau kerajaan yang jadi fokusnya adalah memperbesar daerah kekuasaan, memperoleh sebanyak mungkin, semaksimal mungkin harta kekayaan dari daerah yang dia kuasain. Tapi Nabi tidak inginkan itu. Baik. Wahanatus shalah. Pada saat itu waktu sholat sudah masuk. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan yas'adu fayu'addin 'alal Ka'bah. Nabi perintahkan Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Wa Abu Sufyan ibn Harbin wa Utab ibn Usaid wa Harith ibn Hisham julus bi fina'il Ka'bah. Ketika Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah, Sayyidina Bilal ini kan mantan budak. Yang zaman itu namanya budak itu derajatnya sangat rendah. Sangat rendah. Sama kayak binatang atau barang diperjualbelikan. Jadi nggak ada harga diri.
Sayyidina Bilal ketika diperintahkan naik ke atas Ka'bah, nggak ada juga yang berani naik ke atas Ka'bah. Apalagi zaman dulu kalau ada budak naik ke atas Ka'bah bisa habis oleh Quraisy. Pas ngelihat pemandangan itu, Galal Attab atau Uttab Ibn Usaid, laqad akramallahu Usaidan an la yakun sami'a hada. Allah telah memuliakan Usaid. Usaid itu bapaknya. Tidak melihat karena udah mati, tidak mendengar hal ini. Sayyidina Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Yang mereka anggap itu kan budak. Naik ke atas Ka'bah. Mulia banget. Fayasma' minhu ma yughiduhu. Allah telah muliakan Usaid, dia tidak mendengar ini. Akhirnya karena udah mati ya. Supaya dia, kalau dia masih hidup, dia akan mendengarkan sesuatu yang bisa nyakitin hati dia. Faqala al-Harith, amma wallahi law a'lamu annahu haq lattabi'tu. Itu kan ada 3 orang yang duduk di situ. Utayb bin Usaid, kemudian Al-Harith tadi, Al-Harith ibn Hisham, sama Sufyan ibn Harbin. Itu pembesar Makkah juga semuanya itu. Duduk di pinggiran Ka'bah, di halaman Ka'bah. Attab bin Usaid mengatakan seperti itu. Kemudian Al-Harith ibn Hisham, dia mengatakan, demi Allah, kalau aku tahu bahwasanya itu benar, pasti aku ngikutin dari dulu. Seandainya aku tahu itu benar, cuma kan faktanya menurut dia, dari dulu aku tahu itu bukan ajaran yang benar, makanya aku nggak ngikutin, maksudnya begitu. Kemudian faqala Abu Sufyan mengatakan, ama wallahi la aqulu syai'an. Demi Allah, aku enggak mau mengucapkan apapun, satu patah kata pun aku enggak mau mengucapkan. Lau takallamtu la akhbarat anni hadhihi al-asba'. Kalau aku ngomong, nih batu kerikil ini bakal ngasih tahu kepada Muhammad apa yang aku ucapkan. Percaya kalian? Aku enggak mau ngomong sembarang. Abu Sufyan bin Harb kan baru masuk Islam. Fa kharaja alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi berdiri terus menemui mereka. Faqala lahum, Nabi mengatakan, qad alimtal ladzi qultum. Ya, Nabi enggak ngelihat lagi mereka ngobrol. Tiba-tiba Nabi muncul di depan mereka, datang terus mengatakan, aku tahu kok apa yang kalian ucapkan, katanya. Aku tahu apa yang kalian ucapkan. Tsumma dzakara dzalika lahum. Terus disebutin percakapan mereka itu oleh Nabi. Dari tadi Attab bin Usaid mengatakan begini, Harith bin Hisham, Abu Sufyan mengatakan begini. Tsumma dzakara dzalika lahum. Setelah disebutkan, disampaikan kepada mereka apa yang diucapin itu. Maka berkatalah Al-Haris dan Attab. Haris dan Attab berucap, nashhadu annaka Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusannya Allah. Wallahi mattala ala hadha kana ma'ana fanaqul ukhbiruka atau akhbaruka. Demi Allah, setelah mendengar Nabi mengatakan hal tersebut kepada mereka, aku tahu apa yang kalian ucapkan. Ente ngomong begini, ente ngomong begini, ente ngomong begini. Langsung asyhadu annaka Rasulullah.
Nashhadu annaka Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahi ma tala ala hada ahadun kana ma'ana. Demi Allah, enggak ada satu orang pun yang duduk sama kami ketika kami ngobrol. Orangnya masih di sini. Gimana kau cepat kilat bisa sampai kepada engkau dan engkau tahu apa yang kami ucapkan? Demi Allah, ini pasti bukan sihir seperti yang disebut. Ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar engkau adalah utusannya Allah. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin dara Ummi Hani binti Abi Thalib. Pada saat itu Nabi masuk ke rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini rumahnya di dekat Bukit Sofa atau Marwah, yang dikatakan ketika Isra dan Mi'raj ada beberapa pendapat. Salah satu mengatakan Nabi tidur di rumah Ummi Hani ini di dekat tempat sa'i. Sa'i dari Ka'bah itu jaraknya berapa kira-kira? 200-300 meter mungkin. Gak gitu jauh. Tempat sa'i. Kan dulu masih ada bukit Sofa, dan sekarang masih ada, cuman disisain bekasnya jadi dikit. Kalau sekarang udah marmer semua. Udah marmer. Man kita bayangkan zaman dulu ya, Ka'bahnya yang nggak sebagus sekarang, bangunannya sekelilingnya masih debu, masih tanah, pasir biasa, padang pasir. Nabi masuk ke rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib, sepupunya, anak saudarinya Ali bin Abi Thalib. Faghtasala, kemudian Nabi mandi di sana. Wa shalla 8 rakaat fi baitiha, Nabi salat 8 rakaat di rumahnya Ummi Hani. Wa kana duha, pada saat itu waktunya waktu duha. Waktu duha itu ketika matahari mulai terang. Ini dari pagi hari sampai matahari di tengah bumi dan tergelincir. Itu waktu duha ya. Fadhannaha man dhannaha salatul duha, maka menyangkalah orang yang menyangka bahwasanya itu salat duha. Sebagian orang beranggapan Nabi melaksanakan salat duha. Wa inna ma hadhihi salatul fatah, sungguhnya ini bukan salat duha, salatul fatah. Salat atas seperti bersyukur atas pembebasan kota Mekah. Menurut pendapat dia juga kan. Menurut pendapat dia juga. Bagian ulama mengatakan itu salat duha. Wa ajarat Ummu Hani hamawaini laha. Ummu Hani ini telah mengamankan maksudnya orang ini diberikan keamanan. Zaman dulu, zaman kerajaan, kalau kerajaannya lagi bermusuhan, kalau ada orang yang dari kerajaan yang bermusuhan ini mau masuk ke kerajaan ini, harus ada orang dari kerajaan, dari dalam situ atau penduduk sekitar yang memberikan keamanan atas dirinya supaya dia nggak dipenggal. Jadi kalau ini siapa yang ngamanin? Yang ngamanin dia. Jadi nggak ada boleh. Kalau ada yang nyakitin, berurusan dengan orang tersebut. Nah, Ummi Hani ini memberikan pengamanan kepada 2 orang dari keluarga suaminya. Bagala Rasulullah qad ajjarna man ajjarta ya Ummu Hani. Terus dia meminta, ya Rasulullah, aku mau mengamankan 2 orang ini. Apa kata Nabi? Qad ajjarna man ajjarti ya Ummu Hani. Kami akan mengamankan siapa yang telah engkau amankan ya Ummi Hani. Aman, gak ada yang nyakitin dia. Faqad kana akhuha Ali bin Abi Thalib arada an
an yaqtulahuma. Imam Ali bin Abi Thalib mau membunuh mereka itu karena pastinya mereka itu bermasalah dulu waktu di zaman masih pertikaian Quraisy sama Nabi ya. Fa aghlaqat alaihima bab baitaha. Akhirnya diamankan di rumahnya Ummi Hani. Wa sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib bersikeras mau membunuhnya. Akhirnya dikunci dimasukin dalam rumahnya supaya diamankan. Terus ngomong, "Ya Rasulullah, aku telah mengamankan dua orang ini, cuman saudaraku Ali bin Abi Thalib mau membunuhnya juga," bersikeras. Kata Nabi, "Qad ajjarna man ajjarti ya Umma Hani." Yang engkau amankan telah kami amankan ya Umma Hani. Dengar omongan itu dari Nabi langsung stop. Ali nggak berani lagi, langsung mati. Baik. Wa ahdara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin dima'atis anafar min akabiril mujrimin. Nabi pada saat itu telah ahdara itu menghalalkan. Pada saat itu darah daripada 9 orang min akabiril mujrimin. Ini para pembesarnya mujrim, tukang buat dosa. Dosa mereka terlalu besar. Jadi 9 orang ini wa amara biqatlihim. Nabi perintahkan untuk dibunuh. Wa in wajadu tahta astaril Ka'bah, walaupun mereka itu bersembunyi di bawah kain penutup Ka'bah. Sampai sekarang hukumnya ya, dari dulu sampai sekarang, seorang pembunuh yang masuk jangankan di Ka'bah, di hududul haram itu nggak boleh dieksekusi atau dikuisos di situ, nggak boleh. Dipukulin di situ nggak boleh. Harus dikeluarin dulu. Itu super haram. Binatang aja nggak boleh dibunuh di situ, kecuali yang menyakitkan. Pohon-pohonan nggak boleh dicampur, walaupun tidak dalam keadaan ihram ya, nggak boleh sembarangan. Kalau enggak bakal bayar fidyah. Sampai sekarang hukumnya berlaku. Disebut haram. Maka disebut hududul haram karena hal-hal ini haram untuk dilakukan. Kata Nabi, faqad uhilla li fi hadhihi sa'ah. Untukku pada saat ini dihalalkan untuk membunuh mereka ini. Setelah eksekusi itu terjadi, kata Nabi, faqad adat hurmatuha. Telah kembali ke haraman. Ilal abad, sampai hari kiamat. Jadi haram pernah halal untuk Nabi untuk beberapa saat itu aja. Pembunuhan di hududul haram tidak boleh, apalagi di depan Ka'bah. Tambah nggak boleh lagi pembunuhan di depan Ka'bah. Cuman untuk Nabi secara khusus Allah halalkan pada saat itu. Kata Nabi, bunuh mereka dimanapun kalian bertemu, walaupun berada bersembunyi di bawah astarul Ka'bah. Baik. Dan Nabi tidak memerintahkan itu kecuali memang itu adalah sesuatu yang pantas dan bentuk daripada penegakan hukum yang tegas. Cuma subhanallah, sebagian mereka itu pun nggak semuanya meninggal ya. Ada sebagian pun selamat dan berhasil masuk Islam, dan mereka memperbagus Islam mereka. Masuk Islam dan mengkaji Islam, mendalami Islam, dan benar-benar konsisten di dalam memeluk Islam. Bukan Islam itu masuk Islam pura-pura aja supaya mau selamat dari Nabi, enggak. Baik, ada beberapa, ada 8 orang. Yang pertama Abdul Uzza bin Khattal, yang kedua Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal, Haris ibn Nufail ibn Wahab, wa Magis ibn Sababa, wa Habbar ibn Aswad, wa qaynatani kanata li ibni Khattal. Dan ada lagi 2 perempuan penyanyi punyanya Ibn Khattal. Dia ini menyanyi, menggubah syair-syair yang dinyanyikan itu adalah caci maki untuk Nabi Muhammad. 2 orang ini diperintahkan untuk kanata taghniyani bihajwin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdua ini selalu menyanyikan bait-bait syair, lagu-lagu yang di dalamnya mencaci maki, mengumpat Nabi. Wasara maula li ba'di bani Abdul Muttalib wa hiya allati wajada maha kitab Hatib. Dan Sarah ini adalah mantan budak
oleh sebagian Bani keturunan Abdul Muttalib, mantan budaknya keturunan Abdul Muttalib. Dia ini yang membawa surat Hatib ibn Abi Balta'ah kemarin itu ya, ketika Nabi suruh jangan ada yang memberitahukan Quraisy bahwasanya Nabi akan ke Mekah, akan membebaskan Mekah. Ada satu yang bawa surat, ngirim surat. Hatib ibn Balta'ah suruh perempuan yang bawanya, disembunyikan di rambutnya. Ini disuruh Nabi cari. Fa'ama ibn Abi Saraf faja'a bi Utsman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'a fihi fahagana damah. Adapun Abdullah ibn Abi Saraf, Sayyidina Utsman datang, Sayyidina Utsman bin Affan, menantunya Nabi, datang menemui Nabi memberikan jaminan kepada orang ini. Akhirnya darahnya itu yang tadi dihalalkan jadi dilindungi. Fahagana damu, memintakan amnesti kepada Nabi berikan. Wa qabbala islamahu ba'du an amsaka anhu. Sebelumnya Nabi masih belum terima dia masuk Islam, akhirnya Nabi terima. Raja'an an yaguma ilaihi ba'du sahabah fayaqtuluhu. Ketika mau masuk Islam, Nabi berharap ada sebagian sahabat yang berdiri untuk membunuh dia. Ketika menghadap Nabi mau masuk Islam dia dibunuh. Karena memang dia sudah dihalalkan darahnya. Cuman karena nggak ada sahabat yang bereaksi, udahlah Nabi terima Islam. Dan Nabi kasih tahu sahabat, kalau sebelum Islam tadi kalian bunuh, aku berharap kalian mau membunuh dia. Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, engkau tidak memberikan kami isyarat dengan matamu. Coba kasih isyarat dengan mata begini. Kata Nabi, la yujuz lin nabi an yakuna kha'inatal a'yun. Para nabi itu tidak boleh, dilarang untuk berkhianat matanya. Main mata begitu nggak boleh. Nggak boleh para nabi itu. Nggak boleh merintahkan seperti itu. Akhirnya karena dia masuk Islam, udah dan diterima oleh Nabi Islamnya, maka dia selamat. Bahkan akad aslama qabla dzalika wa hajar. Apa dosa dia ini? Dia sebelumnya udah masuk Islam dan udah hijrah ke Madinah, tsumma murtad wa raja ila Makkah. Kemudian dia murtad masuk ke Makkah. Murtad dia ini. Orang murtad dalam Islam dipenggal kepala. Kemudian dia kembali ke Islam, diterima oleh Nabi. Cuman ketika dia belum masuk Islam kan masih murtad, itu halal untuk dibunuh. Man nggak ada yang akhirnya karena udah diterima Islam, udah jadi Muslim, nggak boleh lagi dibunuh. Ada kon Ikrimah ibn Abi Jahal, anaknya Abi Jahal ini. Fafarra ilal Yaman, dilari ke Yaman. Fasta'manat tahu imra'atu. Dia ini yang ngumpulin pasukan yang sempat terjadi peperangan kecil kan, ketika pasukan masuk ke Mekah di ini Fathul Mekah ini. Dia lari ke Yaman takut. Istrinya masih di Mekah, istrinya meminta pengampunan, amnesti kepada Nabi. Nabi kasih. Fa'ammanahun Nabi fatabi'athu faraja'a ma'a wa aslamaha sunna Islam. Karena dikejar. Sebelum, kalau nggak salah belum sempat pergi ke Yaman, ketika masih mau di perahu, di kapal, dikejar sama istrinya. Dikasih tahu Nabi udah memaafkanmu. Akhirnya datang menemui Nabi, masuk Islam, dan dia mempelajari Islam, memperbaiki Islamnya sampai jadi sahabatnya Nabi yang taat. Sebelumnya ini kan benar-benar yang gigih sama ayahnya, memusuhi Nabi. Wa amma ibn Khattal fakana muta'alliqan bi astaril Ka'bah faja'a rajulun wa akhbarahu faqala uqtuluhu faqatalahu. Adapun Abdullah ibn Khattal, dia bersembunyi di balik
tirai Ka'bah, berharap nggak ada yang berani bunuh karena takut kan, dari zaman jahiliyah pun takut kualat kalau membunuh depan Ka'bah. Ada yang ngasih tahu ke Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Khattal bersembunyi di balik Ka'bah, bunuh dia, kata Nabi, dibunuh. Wa amma Magis ibn Sabbaba faqatalahu Namila ibn Abdullah. Yang Magis ibn Sabbaba ini dibunuh oleh Namila ibn Abdullah. Karena Magis gas aslama qabla dzalika thumma ada ala rajulin faqatalahu thumma irtadda wa lahiqa bil musyrikin. Magis ibn Sabbaba ini dia masuk Islam, hijrah ke Madinah. Kemudian dia ini berbuat sewenang-wenang kepada salah seorang kaum Ansor, kemudian dia bunuh kaum Ansor itu dan dia lari ke kota Makkah murtad. Sudah bunuh, balik lagi ke kota Makkah murtad. Kembali menjadi musyrik. Ini kisos juga dan dia juga murtad, akhirnya dibunuh. Wa amal Harith fakana syadidul adza li Rasulullah bi Makkah faqatalahu Ali. Adapun Harith sebut tadi, wal Harith ibn Nufail ya, ibn Wahab, dia ini sangat sering menyakiti Nabi ketika di Mekah, akhirnya dibunuh oleh Imam Ali. Wa amma Habbar ibn Aswad fa huwa alladhi kana qad arada li Zainab binti Rasulillah hina hajarat wa nakhasa biha hatta saqatat ala sakhratin wa asqatat janinaha fa farra Habbar yawma Makkah thumma aslama wa hasuna islamuhu. Habbar ibn Aswad diperintahkan Nabi untuk kalau ketemu dibunuh. Apa dosa yang dia lakukan? Ketika Sayyidah Zainab binti Rasul, anaknya Nabi, Sayyidah Zainab, ketika mau hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, Nabi udah utus beberapa sahabat untuk membantu hijrahnya. Ketika dia lagi naik onta, ada yang narik. Ini Habbar bin Aswad ini narik narik Sayyidah Zainab, akhirnya jatuh, beliau kena batu, pada saat itu hamil, akhirnya keguguran. Ya. Saat itu Nabi suruh cari untuk dibunuh. Dia kabur di hari Fathul Mekah itu, kemudian datang masuk Islam dan memperbaiki Islamnya, pun selamat. Jadi dari banyak itu yang kebunuh malah lebih sedikit, yang banyaknya enggak. Adapun dua penyanyi itu, satu dibunuh, satu selamat. Wastok minadil ukhra fa selamat. Diberikan pengamanan, salah satu orang mengamankannya kaum muslimin, akhirnya diberikan aman dan masuk Islam. Dan dia pun masuk Islam. Begitu juga Sarah tadi yang bawa surat Hatib bin Balta'a. Ada yang memberikan dia amnesti, akhirnya dia diberikan amnesti, perlindungan oleh Nabi, dan dia selamat. Kalau Ibnu Hajar wa dzakara Abu Ma'syar fi man ahdara damu al-Harith ibn Talatil al-Khuzai faqatalahu Ali. Ada lagi menyebutkan yang Nabi halalkan darahnya adalah Harith ibn Talatil al-Khuzai, dibunuh oleh Imam Ali. Wa dzakara al-Hakim aidan mimman ahdara damu Ka'ab ibn Zuhair. Ka'ab ibn Zuhair ini qissatuhu masyhurah wa qad jaa'a ba'da dzalika wa qad aslam. Ka'ab ibn Zuhair ini penyair ulung, sering caci maki Nabi dengan syairnya. Syair pada saat itu tajamnya lidah itu lebih tajam daripada pedang yang paling tajam di dalam peperangan, di dalam mengutuk, menyanjung, dan juga di dalam mencaci maki. Akhirnya dia datang sembunyi-sembunyi pada Nabi. Pas datang di depan Nabi, dia langsung bersyahadat. Udah Nabi terima Islamnya. Dia puji Nabi dengan qasidah yang sangat panjang. Pada saat itu Nabi dengar qasidahnya itu, karena indahnya susunan kata per kata juga, Nabi menyenangkan. Dan zaman dulu kalau dipuji nggak ngasih, apalagi raja dipuji pakai bait syair nggak ngasih, malu. Makanya Syaibul Burda itu kan di akhir baitnya dia mengatakan, dulu aku sering memuji raja dan yang lain, sekarang aku memuji Nabi. Karena mengharap apa? Dapat imbalan. Malu lah raja, udah dipuji dikasih bait syair, itu kan bakal diingat seumur hidup oleh orang. Dikasih biasanya orang-orang kaya kan. Nabi pada saat itu kasih burdahnya. Burdah itu
jubah. Nah, qasidah beliau ini disebut burda. Yang burda ini sebenarnya bur'ah, bukan burda ya. Bur'ah itu Imam Busiri ini dia syalal, lumpuh. Berobat sini nggak ada yang bisa nyembuhin, udah nyerah semua ke dokter pada saat itu. Akhirnya ya udahlah, dokter dunia nggak bisa, coba pada dokter dunia dan akhir. Dia coba buat bait syair memuji Nabi. Tahu-tahu Nabi datang, ketika dia tidur, Nabi tiup sebagian jasadnya itu, bangun langsung sembuh. Buat kesidanya. Hanya disebut bur'ah. Bur'ah itu artinya kesembuhan. Ada yang mengatakan Nabi memakaikan jubahnya di dalam mimpinya, makanya disebut burdah juga. Burdah itu jubah ya. Tapi waqad aslama. Wa Arnab Maula ibn Khattal aidan fagutilat gutilat. Ada yang mengatakan Arnab Maula ibn Khattal. Wa Ummu Sa'ad juga Ummu Sa'ud gutilat fi ma dzukir ibn Ishaq. Faqallamatil idda fakamulatil idda thamaniyatur rijal wa sittun niswah. Jumlahnya semua ada 8 laki-laki, 6 perempuan yang Nabi minta dibunuh, walaupun mereka berlindung di balik penutup Ka'bah. Wa yahtimal an takuna arna wa musad al-qaniyan iqtalafa fi ismiha aw bi'tibar rukunnya ala kulli hal. Cuman dari sekian yang Nabi suruh perintahkan untuk bunuh, kebanyakan juga masuk Islam dan selamat, akhirnya enggak dibunuh. Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang ngancurin Ka'bah. Wah, yang berani ngancurin Ka'bah. Ketika Ka'bah itu di zaman Nabi muda ya, udah mulai hancur, keropos, takutnya rubuh. Itu pun banyak yang takut untuk mempugar Ka'bah. Takut kuat. Akhirnya satu yang mulai dirubuh. Sebagian dindingnya setelah rubuh dia tidak dapat kualat, nggak dapat apa, akhirnya baru berani ngerehab. Cuman di akhir zaman Nabi mengatakan ada namanya Hakim Sufyan, seorang raja namanya Sufyan, katanya dari Habasyah, dari Ethiopia. Dia yang bakal datang menghancurkan Ka'bah dan puing-puingnya itu akan dibuang di laut. Ketika Ka'bah hancur, udah terhenti pada saat itu haji, gak ada haji lagi. Nah, pada saat itu ketika orang membuka Al-Quran, membuka mushaf, gak ada tulisannya lagi. Al-Quran udah diangkat oleh Allah Subhanahu. Itu tanda-tanda dekat akhirnya hari kiamat. Tanda-tanda udah dekat datangnya hari kiamat. Kalau mem tadi siapa yang hancurin Ka'bah, enggak, mungkin ada ya dari beberapa orang itu kasusnya, mungkin Allah. Kalau udah di dalam Ka'bah berarti nggak ada kiblatnya, bebas mana aja, nggak ada lagi ya. Kalau kita di depan Ka'bah pun kiblatnya mau ke sini, sholatnya. Makanya sholat di Ka'bah itu muterin Ka'bah. Masjidil Haram itu makanya bundaran kan bentuknya. Karena yang sholat itu semua pada madhab ke Ka'bah. Bukan yang ngikutin imam begini. Malahan kalau ngikutin imam begini dan dia memanjang, yang di sini nggak ngadap Ka'bah, ya tidak usah sholatnya karena nggak ngadap Ka'bahnya di sini, dia ngadap ke sini. Makanya harus berbentuk bundaran begitu sholat depan Ka'bah. Gitu juga yang di luar pernah ngikutin. Nah begitulah di seluruh dunia sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau dihitung tuh seluruh dunia begitu jadinya. Kiblatnya sah. Man ada Allah alam dikatakan ketika zaman penjajahan ada sebagian orang Indonesia diambil oleh penjajah, dikirim ke Suriname. Nah mereka di sana berkumpul, bangun masjid, kiblatnya diarahkan ke barat. Kita kiblat ke barat karena di Indonesia arah Ka'bahnya di arah barat sini. Di Suriname itu daerah mana? Daerah Amerika bukan? Hah?
Nggak, Suriname. Iya Bang. Daerah Belanda, Suriname. Itu nggak ngarap kah? Kayak tidak menghadap ke barat lagi. Ya keliru pada saat itu. Dia nyangka masih di Indonesia kali, atau sama aja. Abu Sufyan tapi pas Islamnya saat itu juga tidak. Enggak, ketika Nabi di perjalanan mau ke Mekah, dilindungin sama Sayyidina Abbas, mau dibunuh sama Sayyidina Umar bin Khattab karena udah banyak kesalahan yang dilakukan. Cuman takdirnya Allah akhirnya dia masuk Islam, walaupun berat juga awalnya masuk Islam. Itu udah kita ceritakan kisahnya, udah lewat kemarin. Pemugaran Ka'bah itu kan berarti kan tidak ada haji tuh. Apakah zaman itu yang tidak ada haji atau sesudahnya ada berhenti haji juga? Pemugaran Ka'bah tidak ada lama zaman itu, nggak sampai berhenti haji. Bahkan di zamannya abahnya Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, pada saat itu dipugar Ka'bah. Penggantinya dikasih kayu-kayu kayak gitu supaya orang sholat sah. Di zaman itu nggak terhenti haji, nggak pernah terhenti. fenomena yang sekarang Mekah ditutup, apalagi lagi dihadirin jamaah itu kan nggak ada yang tahu. Itu pernah terjadi ya zaman dulu? Emang nggak ada tawaf sama sekali, Itu kosong. di atas itu. Iya, mungkin di Ka'bah, di matofnya nggak ada, cuman yang di atas sana masih ada yang tawaf. Karena orang luar dilarang, orang Mekah bukan berarti nggak minat umroh, ya minat juga dia kan kapan aja bisa, nggak mungkin sepi. Kebenaran waktu diputu itu lagi disemprot mungkin ya, supaya steril dari virus itu. Ada lagi? وإلى أرواح آبائنا وإخواننا وعليكم الصحابة جميعا التابعين قد بنا ذنوب المشاعر الله بنا إخواننا ورسوله الله بعض والدنا ولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا بين الله إن شاء الله. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم أذهب حسن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حسن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حسن قلبي في الدنيا والآخرة. يا ربنا اعترفنا
وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.